Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya Wahid Dermawan NIM 016 akan mempresentasikan hasil project tentang mata kuliah telemedicine. Video ini saya buat guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah telemedicine. Di sini yang saya ambil judulnya adalah sistem darurat nirkabel untuk monitor dan diagnosa pasien. Kontennya kali ini adalah introduksi, sistem desain, dan konklusi. Nah, pertama, untuk rancangan yang saya buat ini merupakan sistem perawatan kesehatan, di mana untuk beberapa tahun terakhir dimungkinkan karena kemajuan terkini dalam teknologi wireless dan jaringan. Terkait dengan kemajuan terbaru dalam teknologi nano dan sistem komputasi, istilah telemedicine mengacu pada pemanfaatan teknologi telekomunikasi untuk diagnosis medis, pengobatan, dan perawatan pasien. Nah, tujuan dari telemedicine adalah untuk menyediakan perawatan kesehatan berbasis ahli untuk lokasi terpencil dan kekurangan staf melalui telekomunikasi modern, yaitu komunikasi wireless dan teknologi informasi. Nah, komponen utama dalam sistem telemedicine yang ini adalah terdapat bagian untuk pasiennya sendiri, di mana bagian dari pasien tersendiri ini terdapat biosinyal sensor, kemudian processing unit, dan communication unit. Kemudian bagian dari pasien ini akan dikirimkan datanya ke sebuah server. Kemudian data tersebut bisa diambil oleh dokter dan petugas medis lainnya. Kalau dibagi, bagian ini terbagi menjadi 4, yaitu home care unitnya untuk pasien side, kemudian komunikasi data, yaitu mengirimkan data dari hasil sadapan biosinyal dari pasien ke melalui cellular network dan internet. Kemudian ada servernya, medical server, kemudian ada manajemen unit di bagian rumah sakitnya nanti. Nah, untuk biosinyal sendiri di sini menggunakan sensor. Sensor biosinyal ini bertanggung jawab untuk memperoleh data fisiologis, yaitu tanda vital pasien, dan memberikan data tersebut ke unit pemrosesan sinyal. Nah, kumpulan dari sensor medis tersebut dapat digunakan untuk berkomunikasi menggunakan jaringan pada area personal, dan kemudian untuk pada pasiennya sendiri dapat diintegrasikan ke dalam dan dapat digunakan oleh pasien dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahapan selanjutnya yaitu lapisan sensor. Terdiri dari setiap pemantauan jarak jauh sistem biasanya terhubung ke perangkat pemrosesan untuk memperoleh sinyal pemrosesan analisis dan pemformatan data yang akan dikirim ke lapisan komunikasi ataupun communication layer. Nah, kemudian untuk tipe biosinyalnya sendiri, di sini ada banyak macamnya. Ada dari referensi yang saya dapat itu ada ECG, ada BP, ada heart rate, ada temperatur. Dan komunikasi teknologi yang digunakan juga bisa pakai GSM, GPRS ataupun internet. Kemudian seperti yang dijelaskan ini, tapi ada hanya beberapa saja yang akan saya gunakan untuk project ini. Ini juga ada tipe-tipenya. Menggunakan GSM dan internet. Nah, tujuannya yaitu untuk membuat sistem telemedicine nirkabel yang mengintegrasikan unit sensor, unit pemrosesan, dan unit komunikasi ke dalam satu chip yang terikat pada tubuh pasien yang disebut dengan unit perawatan seluler ataupun mobile care unit, seperti itu. Yang tujuannya ini adalah pertama untuk meningkatkan mobilitas pasien, jadi pasien tersebut tidak perlu terus-menerus stay di rumah sakit. Kemudian untuk menurunkan biaya penggunaan jaringan GPRS. Kemudian yang ketiga, hanya pembacaan abnormal saja nanti yang akan ditransmisikan. Kemudian yang keempat,
Sistem juga memiliki interface berbasis web yang ramah untuk staf medis untuk diamati, sehingga tanda-tanda vital untuk pengobatan. Nah, jadi sistem ini hanya akan membaca tanda-tanda vital yang abnormal saja. Nah, seketika nanti tanda vital abnormal tersebut muncul di interface-nya pelayanan kesehatan, maka antara pasien juga sudah bisa bersiap, keluarga pasien juga bisa menyiapkan diri untuk segera membawa pasien ini ke rumah sakit, dan rumah sakit juga sudah melakukan persiapan karena sudah di alarming dari alertnya itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, untuk sistem desainnya terdiri atas sistem arsitektur dan sistem komponen. Nah, sistem arsitekturnya untuk mobile care unit sendiri yaitu dia itu bentuknya diikat ke tubuh pasien dan dapat memperoleh informasi tanda-tanda vital secara real time dan berkala. Untuk remote servernya akan menyimpan tanda-tanda vital yang diterima dalam database fisiologis manusia dan menampilkan file sinyal fisiologi ke tenaga medis melalui program aplikasi untuk diagnosis. Kemudian ada pervasive device-nya, peralatan yang digunakan seperti Android maupun laptop dan sebagainya. Nah, berikut adalah sistem arsitekturnya. Nah, bisa kita lihat sendiri kalau mobile care unitnya itu bentuknya lebih kurang seperti ini. Kemudian data tanda vital dari manusia tersebut disadap. Kemudian data tersebut akan dikirimkan ke server melalui GSM, GPRS maupun internet. Kemudian setelah melalui server tersebut akan mengirimkan data ke pelayanan medis seperti dokter maupun staf-staf lainnya yang berkaitan seperti perawat, dokter, dan staf administratif. Kemudian juga akan terhubung dengan fisikawannya dan juga si author dari pembuat sistem ini. Kemudian sama seperti tadi akan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu mobile care unit, data communication network, remote server, dan manajemen ataupun monitoring unit. Tujuan dari sistem ini yaitu mendesain dan menerapkan sistem telemedicine dengan data analisis berdasarkan sensor fisiologis, embedded system, komunikasi wireless, dan World Wide Web untuk pemantauan tanda-tanda vital dan diagnosis pasien dan perawatan dari rumah. Nah, untuk sistem komponennya di sini terdiri atas mobile care unit. Unit mobile care ini dirancang untuk menjadi portable dan ringan. Artinya mudah dibawa kemana-mana dan mudah digunakan sehingga membuat pasien tidak perlu melakukan apapun. Jadi mobile care unit ini sebagian besar terdiri atas 3 modul, terutama berisi tentang akuisisi sinyal tanda vital. Kemudian ada modul kontrol, ada modul pemrosesan data dengan microcontroller unit, dan modul komunikasi data. Nah, dengan demikian dapat mengumpulkan nilai kritis dari biosinyal termasuk EKG 3 lead, heart rate, kemudian tekanan darah, dan SpO2 yang merupakan tanda vital. Juga dapat mengevaluasi status dari pasien dan tren kondisi medis pasien, dan mungkin akan membangkitkan potensi peringatan darurat ketika kondisi pasien tersebut kritis. Nah, untuk mobile care unitnya sendiri, diagramnya bisa kita lihat seperti ini. Ada ECG elektrod, SpO2 sensor, temperatur sensor, dan BP sensor. Kemudian akan diakuisisi oleh acquisition module, yaitu Electronic Health Sensor SIL V20. Di sini terjadi proses filtering dan amplifikasi. Kemudian akan diproses oleh modul microcontroller PIC 18F458, ADC, processing, controlling, dan storing.
dan kemudian akan dimasukkan ke flash memory sebelum akhirnya akan dikirimkan melalui modul GPRS dan Ethernet modul. Oke, dan jangan lupa juga di sini ada power supply-nya untuk sebagai agar bisa nyala. Untuk akuisisi biosinyalnya tadi sudah dijelaskan sebelumnya kalau ada sensor ECG, sensor suhu, dan sensor SpO2 dan heart rate sensor. Nah, seperti yang kita lihat kalau di ECG itu seperti biasa ada sensor, kemudian ada differential amplifier, kemudian di high pass filter, low pass, kemudian di notch sebelum di amplifier. Kemudian untuk sensor suhu ada sensor suhunya bentuknya seperti itu, kemudian ada sensor SpO2 yang sudah digital seperti yang kita jumpai di rumah sakit biasanya. Nah, kemudian untuk berikutnya bagian kedua yaitu data control dan processing module. Fungsinya yaitu pertama menerima dan mendigitalkan sinyal yang diperoleh dari sensor tanda vital. Kemudian yang kedua mengontrol, mengoperasikan semua modul yang terhubung seperti ditunjukkan pada gambar. Dan yang ketiga memproses sinyal yang diterima menggunakan berbagai jenis teknik pemrosesan dan algoritma. Keempat mengatur koneksi dengan server jarak jauh dan mengirimkan hasil analisis dan menggunakan data mentah. Menggunakan teknik komunikasi dengan raw data, kemudian menyimpan hasil analisis data mentah ke memori flash-nya. Itu fungsi dari data control dan processing modulnya. Ya, bisa kita lihat ada processor core, ada digital input output, kemudian ada SRAM, terus ada serial interface modul, ada EEPROM atau flash yang bersinergi dengan analog modul, kemudian ada timer modulnya, dan interrupt controller. Ini adalah arsitektur untuk microcontrollernya. Kemudian ada software komponen dan processing unit. Nah, yaitu komponen inisialisasi sensor dan modul, yaitu bertugas memulai dan menginisiasi dan mengkonfigurasikan microcontrollernya. Kemudian fungsi kedua sebagai komponen persepsi tanda-tanda vital, yaitu memperoleh nilai tanda vital dari node sensor masing-masing. Kemudian yang ketiga, komponen pemrosesan data-data vital, yaitu yang akan menyadari bahwa terjadi konversi dan pengolahan serta melaksanakan diagnosis pasien dengan menentukan status kesehatan pasien tersebut. Jadi dia yang memutuskan di sini ya, kalau pasien, contohnya dia akan melewati ambang batas tertentu nanti di sini akan dijelaskan juga berapa ambang batas untuk SpO2, heart rate, dan sebagainya. Kemudian yang nomor 4, komponen transmisi informasi, itu pertukaran antara unit perawatan atau mobile care dan server dapat terjadi karena adanya komponen ini. Terus komponen penerima informasi yaitu membantu node untuk menerima permintaan pengendalian atau permintaan dari servernya. Dan yang keenam, komponen pemberitahuan pengecualian, dan ini fungsinya ketika terjadi ketidaknormalan informasi akan muncul. Kemudian ia akan mengirimkan ke server dan segera mengirimkan alarm secepat mungkin. Nah, ini fungsi microcontrollernya kalau digambarkan melalui block diagram. Dialah yang akan menghubungkan antara si data yang diperoleh dari pasiennya ke server di bagian manajemen di rumah sakit. Nah, ini adalah beberapa parameter yang digunakan untuk alarmnya apabila terjadi ketidaknormalan. Nah, untuk ECG sendiri frekuensinya berada di 0,5 Hz sampai 100 Hz. Normalnya harusnya segitu. Kemudian airwave amplitude-nya lebih besar dari 4,5 mV. Kemudian heart rate 40 sampai 220 beat per menit. Kemudian untuk orang sehat itu 60 sampai 100 beat per menit. Body temperature itu spesifikasi range-nya itu 32 sampai 40 derajat Celcius.
dan untuk orang sehat itu 37,5. Blood pressure untuk sistol 50 sampai 300 mm air raksa, untuk diastol 40 sampai 140 mm air raksa. Nah, value untuk orang sehat itu kurang dari 120 dan diastolnya kurang dari 80 mm air raksa. Kemudian oksigenasi di darah ataupun SpO2, measurement range-nya di sini 70 sampai 100. Kemudian untuk orang sehat sekitar 90 sampai 99. Kemudian respirasi rate-nya itu untuk spesifikasi sensornya di sini sekitar 2 sampai 50 pernapasan per menit. Kemudian untuk rata-rata orang sehat itu untuk orang dewasa 12 sampai 24 kali per menit. Nah, jadi kalau datanya melewati ambang batas ini bisa jadi itu dikategorikan sebagai alarm. Jadi akan langsung diketahui oleh pasiennya dan juga diketahui oleh pelayanan kesehatannya. Kemudian untuk modul data komunikasinya, modul data komunikasi membantu tenaga medis untuk mendapatkan data fisiologis dari pasien dengan hubungkan MCU atau mobile care unit ke jaringan lain seperti jaringan seluler ataupun internet. Data communication modul ini juga bertanggung jawab untuk mengunggah data-data tanda-tanda vital yang diterima ke server perawatan yang jarak jauh ataupun remote melalui jaringan seluler untuk melaksanakan pemantauan kesehatan pasien dan diagnosis kondisinya. Nah, di sini untuk mobile care unitnya akan mengirimkan semua tanda vital jarak jauh melalui jaringan GSM dan GPRS secara real time. Mobile care unit dapat mengirimkan data melalui jaringan internet baik dengan protokol UDP ataupun TCP menggunakan modul Ethernet ENC28J60. Nah, untuk koneksi real time-nya dalam kasus darurat, tanda-tanda vital dikirimkan melalui jaringan GSM ataupun GPRS menggunakan SIM 900. Modul GSM GPRS yang digunakan beroperasi pada quad band 850, 900, 1800, 1900 MHz dan akan dikendalikan melalui perintah AT ataupun AT commands. Nah, untuk remote server unit, dalam penerapan telemedicine, informasi medis biasanya perlu didistribusikan antara dokter medis dengan tampilan arsip dan analisis perangkat. Oleh karena itu, unit remote server dikembangkan dengan tujuan untuk menerima, menyimpan, dan mendistribusikan data vital dari pasien. Nah, remote server unit ini terdiri atas patient tier, web tier, dan database tier. Jadi, ada beberapa tingkatan untuk remote server unitnya. Fungsinya tadi untuk menyimpan, menerima, dan mendistribusikan data vital dari pasien. Nah, untuk presentation tier, memungkinkan pengguna yang berwenang ataupun author untuk berinteraksi dengan data pasien yang diterima melalui program aplikasi yang dikembangkan melalui bahasa SIP. Kemudian untuk web tier ataupun tingkatan web memungkinkan pengguna berbeda seperti dokter, pusat medis dan perawat dan bidan seperti itu untuk berinteraksi dengan server melalui interface web. Pengguna web jarak jauh akan memiliki akses yang real time dan berkesinambungan untuk tanda vital pasien ini melalui internet. Nah, interface pengguna web dengan komponen web menggunakan protokol HTTP melalui koneksi TCP/IP. Informasi dan konten yang disajikan kepada pengguna menggunakan browser internet melalui halaman web yang dirancang menggunakan Microsoft Visual Studio. Kemudian halaman web yang dirancang menyediakan fungsi paling umum dari aplikasi yang dikembangkan di tingkat presentasi ataupun presentasi tier sebelumnya. Kemudian untuk database, pada tingkatan database bertanggung jawab untuk menyimpan, pengambilan, pembaruan, dan integrasi data dan dari presentasi dan tingkatan dari web tier, dari presentation tier dan web tier. Nah, cara paling umum untuk mengakses database menggunakan driver yang memungkinkan mengakses manajemen data relasional yaitu RDBMS untuk meminta atau memperbaharui catatan data. Nah, driver yang digunakan dalam implementasi sistem yang diusulkan adalah driver
JDBC, dan database yang digunakan adalah database yang tipenya SQL. Nah, berikut adalah flow diagram untuk mobile care unitnya. Bagaimana cara kerja dari mobile care unit ini untuk mengirimkan sinyal alarm. Yang pertama itu start, dan dia akan merequest untuk mengirim. Kalau dia no, dia akan melakukan manual operation. Kalau dia yes, maka akan menginisiasi kinerja sensor. Kemudian akan memproses tanda vital. Nah, apakah status pasien tersebut normal atau tidak? Kalau dia normal, akan menyeting koneksi ke internet. Kemudian start akan mengirimkan raw data. Kemudian kalau tidak, akan menyet koneksi melalui GPRS, kemudian mengirimkan raw data, kemudian akan terjadi alarming. Alarming ini akan terjadi untuk si pasien sendiri dan di web untuk dokternya. Baiklah, ini merupakan tampilan user interface untuk main page ataupun halaman utama untuk web page-nya, dimana untuk web page ini yang bisa membukanya yaitu autornya, kemudian petugas pelayan medis, administratif, kemudian bisa juga dibuka oleh dokter dan semua unit pelayanan medis yang berkepentingan seperti administratif. Nah, pada untuk halaman utama ini berisi fitur input pasien baru, kemudian find pasien ataupun database, kemudian koneksi pasien, dan juga pengobatan ataupun konsultasi dengan dokter. Nah, ketika kita ke icon menu pasien, input pasien baru, maka isinya adalah menginputkan data sosial pasien seperti sistem rekam medis biasa. Isinya identitas, nomor ID-nya, kemudian nama awal, nama akhir, jenis kelamin, dan sebagainya. Terus nama dokter juga. Kemudian ada mengisi juga alamat, mengimpor foto, kemudian kontak pasien. Nah, ini biasanya dilakukan oleh administratif di rumah sakit. Kemudian bisa menyimpan, kemudian akan otomatis terkirim ke database. Nah, selanjutnya kalau kita masuk ke dalam menunya connected to patient, maka kita dapat memperoleh bagaimana kondisi pasien ketika dia connected. Ini akan muncul ketika pasien terkoneksi saja. Isi fitur dari tampilan ini, user interface ini adalah tanda vital dari pasien dan ECG waveform dari pasien, seperti yang ada di sensor tadi, seperti yang sudah disadap oleh sensor dari mobile care unit. Nah, untuk ECG waveform kita dapat memplot UDP on maupun off. Kemudian tanda vitalnya ada temperatur, detak jantung, SpO2, tekanan darah, dan respirasi. Apabila terkoneksi akan muncul secara otomatis nama dari pasiennya. Nah, kemudian untuk webpage dokternya seperti ini. Nah, kita bisa lihat kalau di sini terdapat fitur untuk melihat tanda vital pasien, maka akan memunculkan seperti yang di sini. Ini adalah web base untuk dokternya. Nah, kemudian ini adalah
webpage untuk dokternya. Nah, ini adalah autentifikasi usernya. Di sini memasukkan data adalah dokternya. Dan ketika login, maka akan muncul tampilan seperti ini di dalam berisi fitur tanda vital, raw data, catatan pasien, rekam medis, informasi personal, sesi, dan beranda. Nah, pada tampilan web-based untuk dokter ini maka akan terlihat pasien yang sedang ditangani seperti ini. Kemudian dokternya juga bisa mengganti ke pasien yang lainnya. Kemudian yang ditampilkan adalah tanda vital dari dari pasien tersebut. Dan apabila terjadi alarm dari pasien akan menunjukkan kejadian emergency seperti ini. Kemudian ada berapa pasien sedang diawasi dokter tersebut, kemudian ada notifikasi. Kalau ada notifikasi berarti ada pesan yang dikirimkan oleh pasien tersebut kepada dokter. Nah, untuk pasiennya sendiri berbentuk Android seperti ini. Pasiennya bisa memasukkan ID dan passwordnya untuk login. Jadi user autentifikasinya seperti ini untuk device pasien, user interface pasien seperti ini bentuknya untuk bagian halaman utama di depan. Kemudian ketika login maka akan ditampilkan tampilan seperti ini untuk menyambungkan device untuk kontrol jarak jauh, dan dalam device tersebut sudah dimasukkan kodenya untuk join. Nah, setelah join maka pasien tersebut dapat melihat kondisi vitalnya secara langsung melalui Android yang sudah terhubung melalui Bluetooth oleh MCU-nya tadi ataupun mobile care unitnya. Di sini akan terlihat bagaimana kondisi dari pasien tersebut, dan menu fiturnya ada vital, alarm, start NBPI, defibrilasi rhythm, dan defibrilasi panel. Nah, ketika kondisinya sedang tidak baik, maka alarmnya otomatis akan berbunyi dan juga akan bisa dilakukan tindakan pencegahan berikutnya. Next. Nah, ini untuk database-nya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi suatu saat kalau kita membutuhkan data yang penting untuk keperluan tertentu, maka dapat diakses kembali. Nah, konklusinya pada pengaplikasian telemedicine ini mengusulkan rancangan dan implementasi sistem telemedicine yang wireless di mana semua tanda vital fisiologis ditransmisikan ke server jarak jauh melalui jaringan seluler dalam kasus darurat, dan internet dalam kasus yang normal untuk pemantauan yang jangka panjang. Dengan ini, biaya penggunaan jaringan GSM atau GPRS berkurang karena hanya kasus abnormal saja yang akan dikirimkan ke jaringan seluler. Jika yang akan dihasilkan sistem untuk menyajikan interface berbasis web yang ramah untuk staf medis dan dapat mengamati tanda-tanda vital. Kemudian sistem yang diusulkan untuk mengintegrasikan unit sensor, unit pemrosesan, dan unit komunikasi dalam satu chip yang diikatkan ke tubuh pasien disebut dengan mobile care unit, sehingga pasien dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama pemantauan. Dengan kata lain, hal ini akan meningkatkan mobilitas pasien. Juga sistem yang diusulkan memberikan kemampuan untuk terus memantau kondisi kesehatan vital pasien. Nah, untuk feature scope-nya sendiri bisa digunakan sensor yang lebih canggih lagi dalam menyadap sinyal, dan ukurannya lebih ringan dan lebih kecil. Kemudian di sini seharusnya bisa disediakan jalur alternatif yang bisa membawa pasien tersebut ke rumah sakit menjadi lebih cepat dan aman.
sehingga sistem ini akan menjadi sistem yang benar-benar akan sangat menguntungkan. Oke, terima kasih. Untuk dosen pembimbing Dr. Sugianto Sulistono, Insinyur Magister Science. Referensi yang diambil di sini dari jurnal ini. Kemudian terima kasih juga untuk slide Go untuk template PowerPoint-nya. Sekian saya ucapkan terima kasih.